Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sakti dari kelompok 1, ingin mempresentasikan pengertian jaringan lokal. Pengertian jaringan lokal atau network yang biasa dikenal dengan lain adalah jaringan komputer terbatas pada area geografi yang relatif kecil seperti dalam suatu gedung kampus, sekolah, tempat tinggal, dan kantor. Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer seperti komputer desktop, server, laptop, printer, dan perangkat lainnya agar dapat saling menghubungkan berbagi data dan daya. Manfaat jaringan lokal, berbagai sumber sharing, report, bertujuan agar seluruh program, peralatan, atau perihal lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai. Yang kedua, media komunikasi. Jaringan komputer kemungkinan terjadi komunikasi antar pengguna baik untuk telekonferensi maupun untuk mengirim pesan atau informasi yang penting lainnya. Yang ketiga, integrasi data. Jaringan komputer dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat karena setiap proses dan tidak harus dilakukan pada suatu komputer saja, melainkan dapat distribusi ke tempat lainnya. Oleh sebab ini, maka dapat terbentuk data yang terintegrasi yang memudahkan pemakai untuk memperoleh dan mengolah informasi setiap saat. Yang keempat, pengembangan dan pemeliharaan. Pengembangan peralatan dapat digunakan dengan mudah dan menghemat biaya karena setiap pembelian komponen seperti printer, maka tidak perlu membeli printer sejumlah komputer yang ada, tetapi cukup ada satu buah karena printer itu dapat digunakan untuk bersama-sama. Yang kelima, keamanan data. Keamanan data sistem jaringan komputer dapat memberikan perlindungan terhadap data karena pembelian dan pengaruh hak akses kepada para pemakai, serta teknik perlindungan terhadap sehingga dia mendapatkan perlindungan yang efektif. Yang keenam, sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Dengan pemakai sumber daya secara bersama-sama mendapatkan hasil yang maksimal atau kualitas yang tinggi. Selain itu, data informasi yang diakses selalu terbaru karena setiap ada perubahan yang terjadi dapat segera langsung diketahui oleh setiap pemakai. Sejarah jaringan lokal. Pada awal pemunculan, yakni Oktober 1960, internet disebut sebagai ARPANET. ARPANET merupakan proyek yang dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang diketahui oleh Joseph Lichcott. Awalnya, internet dibuat untuk kepentingan kesehatan dan militer yang hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu University of Utah, Stanford Research Institute. Yang ketiga, Santa Barbara, dan keempat, University of California. Keempat universitas tersebut membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1990-an. 1969. Setelah perkenalan resminya di Oktober 1972, ARPANET pun berkembang dengan pesat di seluruh daerah dan semua universitas di Amerika Serikat ingin bergabung. Hal ini membuat ARPANET kewalahan dan dalam mengaturnya yang kemudian dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah ARPANET untuk kepentingan non-militer dan yang kedua MILNET untuk kepentingan militer. Tahun 1972, Roy Tomlinson menyempurnakan program email yang telah ia ciptakan oleh ARPANET. Program yang ditujukan untuk surat menyurat dalam bentuk elektronik ini saja mudah digunakan. Penelitian internet pun terus dikembangkan di luar Amerika Serikat agar dinikmati oleh seluruh lapisan dunia. Tepatnya di tahun 1973, komputer di Universitas College London menjadi komputer pertama di luar Amerika Serikat yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Setelah itu, dua ahli komputer bernama Bob Kahn dan Vinton Cerf muncul untuk mempresentasikan gagasan yang lebih dahsyat dan membuat kelompok kerja yang disebut International Network Working Group yang pertama kali mempresentasikan ide tersebut di universitas, pun kemudian dikenal sebagai Bapak Internet. Jaringan pada 1990-an, Red melanjutkan dominasinya dalam teknologi LAN. Pada 1990-an, karena terus melampaui alternatif dengan jaringan komputer yang menghadapi pertumbuhan pesat pada saat itu, Ethernet dengan kecepatan lebih tinggi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang harus bandwidth. Akibatnya, Ethernet Full Duplex pertama dengan kecepatan 20 Mbps diperkenalkan pada tahun 1992. Ethernet Full Duplex standar sedang dikerjakan sejak tahun 1995 dan selesai pada tahun 1997.
Dengan potensi transmisi paket data suara melalui IP dibandingkan dengan menggunakan telepon standar. Ada dua, komunikasi nirkabel, yaitu 1997 melihat pengenalan standar 8,802.11 Wi-Fi pertama ini memberikan kecepatan tinggi 2 Mbps. Itu dibuat resmi pada tahun 1999 dengan kemampuan untuk mencapai kecepatan resmi 25 Mbps dan menggunakan pita frekuensi 5 GHz. Yang kedua, jaringan komputer hari ini sejak permintaan Wi-Fi dan Ethernet terus meningkat selama bertahun-tahun. Teknologi jaringan terus berkembang saat ini. Jaringan ditentukan oleh kebutuhan akan teknologi jaringan dengan latensi mudah dan bandwidth tinggi. Teknologi paling menonjol yang terkait dengan jaringan saat ini termasuk 5G dan Wi-Fi 6, Augmented Reality, relatif virtual, pembelajaran mesin, kecerdasan buatan, komputasi awan, Internet of Things, jaringan area luas yang ditentukan, perangkat, dan banyak lagi. Nama saya Faiza Safia dari kelas 10-3, absen 12. Ada komponen perangkat keras jaringan. Yang pertama itu adalah switch. Switch adalah network device yang menghubungkan perangkat dapat berubah switch lain, akses point maupun komputer ke dalam lokal area network yang atau biasa disebut LAN. Switch hanya bertugas mengirimkan data ke satu perangkat jaringan yang dituju dan bukan ke banyak perangkat secara bersamaan. Berikut jenis-jenis switch yang dibedakan berdasarkan konsep kerjanya. Yang pertama itu ada unmanaged switch. Unmanaged switch adalah jenis switch paling dasar yang tidak menawarkan fitur pengelolaan. Yang kedua itu ada managed switch. Yang berbeda dengan unmanaged switch. Managed switch merupakan jenis switch yang menawarkan lebih banyak fitur, termasuk fitur mengelola pengaturan sesuai kebutuhan perusahaan. Yang ketiga ada smart switch. Smart switch adalah jenis switch terkelola yang memiliki beberapa fitur di luar dari apa yang ditawarkan oleh managed maupun unmanaged switch, namun dengan harga yang lebih murah dari kedua jenis switch tersebut. Seperti itu. Yang kedua ada router. Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3, lapisan jaringan seperti internet protokol atau dari Snap protokol 7 lapis OSI. Jenis-jenis router itu, yang pertama ada router aplikasi. Router JS ini adalah sebuah aplikasi yang bisa Anda install pada sistem operasi komputer, sehingga sistem operasi komputer tersebut dapat bekerja seperti router. Misalnya aplikasi WinGet, WinProxy, WinRoute, SPGet, dan lain-lain. Dua router hardware, yaitu router hardware adalah sebuah hardware yang memiliki kemampuan seperti router, maka dengan hardware tersebut Anda dapat membagi IP address router atau dapat digunakan untuk membagi jaringan internet pada suatu wilayah. Misalnya dari router ini adalah akses point wilayah yang mendapat IP address dan koneksi internet disebut hotspot area. Yang ketiga adalah router PC. Router PC adalah sebuah komputer yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai router. Untuk membuat sebuah router PC tidak harus menggunakan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Seperti itu. Yang tiga itu ada modem. Modem yaitu singkatan dari modulator dan demulator. Modulator ini berfungsi untuk melakukan proses menumpangkan data pada sinyal informasi ke sinyal pembawa agar dapat dikirim ke pengguna melalui media tertentu. Proses ini biasa disebut dengan proses modulasi. Sedangkan demulator berfungsi sebagai proses mendapatkan kembali data yang dikirim oleh pengirim. Modem memiliki fungsi untuk komunikasi dua arah yang merubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya untuk mengirimkan pesan atau data ke alamat yang dituju. Jenis-jenis modem, yang pertama itu ada modem internal. Modem internal merupakan sebuah kartu yang dipasangkan pada slot motherboard. Keuntungan modem ini adalah cara pemasangannya mudah, seperti itu, dan harganya relatif lebih murah. Yang kedua itu ada modem eksternal, adalah modem yang dipasang di luar komputer, biasa ditancapkan pada slot USB. Tiga, modem yang menggunakan media kabel, yaitu sebuah modem yang menggunakan kabel sebagai media perantaranya. Contohnya TV kabel dan jaringan telepon, seperti itu. Yang keempat ada modem tanpa kabel. Modem ini menggunakan media tanpa kabel untuk perantaranya, seperti contoh itu modem GSM, modem CDMA, dan lain-lain. Yang keempat ada kabel. Kabel listrik adalah sebuah alat yang fungsi utamanya digunakan untuk menghantarkan arus listrik, di mana arus listrik akan dihantarkan menuju jaringan listrik tersebut. Inilah mengapa fungsi kabel sangat dibutuhkan untuk setiap pengoperasian perangkat dengan daya listrik. Seperti itu. Yang kelima itu ada komponen perangkat lunak yang berisi protokol. Pertama, protokol jaringan merupakan sistem yang memungkinkan adanya hubungan komunikasi serta perpindahan data antara komputer dengan jaringan. Protokol berfungsi sebagai media perantara yang menghubungkan pengirim dengan penerima. Jenis-jenis protokol jaringan yang pertama itu ada user datagram protokol. User datagram protokol merupakan transport TCP atau IP yang dapat mendukung komunikasi unreliable tanpa adanya koneksi antar host di dalam suatu jaringan. Yang kedua, ada Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. TCP atau IP merupakan standar protokol jaringan komunikasi data yang banyak digunakan oleh pengguna. Internet Protocol ini cocok digunakan untuk pengiriman yang membutuhkan kendala tinggi seperti HTTP, FTP, dan SSH. Yang ketiga ada HTTPS. HTTPS berasal dari Hypertext Transfer Protocol atau HTTP yang merupakan protokol untuk mengatur komunikasi antar klien dan server. Sementara itu,
HTTPS merupakan versi lebih aman dari HTTP itu sendiri. Yang kedua ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sistem operasi berperan dalam mengordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Jenis sistem operasi komputer yang pertama itu ada sistem operasi standalone. Pada sistem operasi standalone dapat digunakan oleh single user maupun multi user. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. Contoh sistem operasi standalone adalah Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. Yang kedua ada sistem operasi Live CD. Live CD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk menjalankannya. Sistem operasi ini sangat ringan karena ukurannya yang cukup kecil, tetapi sistem operasi Live CD tidak memiliki banyak fitur dibandingkan sistem operasi standalone. Inilah contoh sistem operasi Live CD yaitu Knoppix, CentOS, Linux Mint, Win XP, Live CD, dan lainnya. Yang ketiga itu sistem operasi embedded. Sistem ini langsung ditanam di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri, memiliki fungsi khusus dan spesifikasi khusus. Contoh dari sistem operasi embedded adalah ECOS, LineOS, JavaOS, dan Embedded Linux. Yang keempat ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jenis ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Beberapa contoh sistem operasi jaringan adalah Red Hat, CentOS, Server, Cloud Linux, dan lain sebagainya. Yang keenam ada jenis-jenis topologi jaringan lokal. Yang pertama itu ada topologi bus. Topologi bus merupakan sebuah topologi yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau kabel pusat tempat di mana seluruh klien dan server dihubungkan sehingga komputer atau jaringan lain dapat dengan mudah dihubungkan suatu sama lain. Kelebihan dari topologi bus ini hampir sama dengan topologi ring, yaitu kabel yang digunakan tidak banyak dan menghemat biaya pemasangan. Kekurangan topologi bus ini adalah jika terjadi gangguan atau masalah pada satu komputer, bisa mengganggu jaringan komputer lain. Sering terjadinya antrian data dan jika jaraknya terlalu jauh harus menggunakan retake. Yang kedua ada topologi ring. Pada topologi ring setiap komputer dihubungkan dengan komputer lain dan seterusnya sampai kembali lagi ke komputer pertama dan membentuk lingkaran sehingga disebut topologi ring. Pada topologi ini, jadi sebuah komputer akan melanjutkan pengiriman data jika yang dituju bukan IP address dia. Kelebihan dari topologi jaringan ini, komputer ring adalah pada kemudahan dalam proses pemasangan dan instalasi. Penggunaan jumlah kabelan yang sedikit sehingga akan menghemat biaya. Kekurangan paling fatal dari topologi ini adalah jika salah satu komputer ataupun kabelnya bermasalah, maka pengiriman data akan terganggu bahkan error. Yang ketiga ada topologi bintang. Topologi ini membentuk seperti bintang karena semua komputer dihubungkan ke sebuah hubungan atau switch dengan kabel TV sehingga hubungan atau switch lain pusat dari jaringan dan bertugas untuk mengontrol lalu lintas data. Jadi jika komputer 1 ingin mengirim data ke komputer 4, data akan dikirim ke switch dan langsung dikirimkan ke komputer tujuan tanpa melewati komputer lain. Kelebihan topologi ini adalah sangat mudah mendeteksi komputer mana yang mengalami gangguan, mudah untuk melakukan penambahan atau pengurangan komputer tanpa mengganggu yang lain, serta tingkat keamanan sebuah data lebih tinggi. Kurang topologi jaringan komputer ini adalah memerlukan biaya yang tinggi untuk pemasangan karena membutuhkan kabel yang banyak serta switch atau hub, dan kestabilan jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Sehingga jika switch atau hub mengalami gangguan, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang keempat ada topologi mesh. Pada topologi ini setiap komputer akan terhubung dengan komputer lain dalam jaringannya menggunakan kabel tunggal. Jadi proses pengiriman data akan langsung mencapai komputer tujuan tanpa melalui komputer lain ataupun switch. Kelebihannya adalah proses pengiriman lebih cepat dan tanpa melalui komputer lain. Jika salah satu komputer mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu komputer lain. Seperti itu. Jadi kekurangan dari topologi ini sudah jelas akan memakan sangat banyak biaya karena membutuhkan jumlah kabel yang sangat banyak dan setiap komputer harus memiliki port I atau O yang banyak juga. Selain itu, proses instalasi sangat rumit. Yang terakhir ada topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi, setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya. Menggunakan topologi bus, biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Kelebihan topologi tree adalah mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Kekurangannya yaitu menggunakan banyak kabel, sering terjadi tabrakan, dan lambat jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Seperti itu. Saya Tasya Zahra, absen 34. Jadi, saya akan menyebutkan apa saja sih manfaat jaringan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mudahnya berbagi data. Yang kedua, terhubungnya data. Yang ketiga, komunikasi yang semakin mudah. Yang keempat, pengiriman data cepat. Yang kelima, akses informasi bebas. Yang keenam, korespondensi lebih luas dengan email. Yang ketujuh, mengobrol lebih aktif dengan chatting. Yang kedelapan, bersosialisasi lebih ekspresif dengan media sosial. Yang kesembilan, jual beli mudah dengan marketplace. Yang kesepuluh adalah mempermudah untuk order makanan di aplikasi. Definisi internet.
Internet merupakan media komunikasi menggunakan jaringan komputer dan saluran telekomunikasi yang saling dihubungkan. Media penghubung termasuk bisa melalui kabel, kanal satelit, maupun frekuensi radio. Sehingga komputer-komputer yang terhubung tersebut dapat saling berkomunikasi. Setiap komputer yang terhubung dengan jaringan tersebut diberikan sebuah nomor yang unik dan berkomunikasi satu sama lainnya dengan bahasa komunikasi yang sama. Bahasa komunikasi yang sama ini disebut protokol. Protokol yang digunakan di internet adalah TCP atau IP yang artinya adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Sejarah Internet berasal dari ARPANET, suatu proyek yang dimulai dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, suatu percobaan dalam reliable networking atau jaringan secara terpercaya untuk menghubungkan antara DoD dengan kontraktor penelitian militer, termasuk sejumlah besar universitas yang melakukan penelitian dengan dana militer. ARPA merupakan singkatan dari Advanced Research Project Agency, cabang dari Defense atau pertahanan yang mempunyai kewajiban bagikan uang grant. Sehingga menjadi DARPA atau Defense ARPA. ARPANET mulai dengan 3 komputer kecil yang dikoneksi di California, digabungkan dengan satu di Utah. Tetapi secara cepat berkembang di seluruh kontinen, internet mulai tumbuh pesat pada dekade 1990. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raufik dari kelas 10C. Saya absen 1. Ini ada struktur komponen jaringan internet. Komponen fisik. 1. Kartu jaringan atau LAN card. Lebih mudah diidentifikasi dengan ciri terdapat port atau lubang colokan komponen terpasang secara onboard pada perangkat komputer. Kedua, ada kabel jaringan. Kabel dalam sebuah jaringan berfungsi sebagai penghubung atau konektor. Berikut beberapa tipe kabel yang sering digunakan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Kabel twisted pair kabel. Ini terdiri dari beberapa kabel yang saling melilit satu sama lain. Adapun 2 jenis kabel yang termasuk dalam tipe kabel ini, yaitu shielded twisted pair atau STP dengan lapisan aluminium foil dan unshielded twisted pair atau UTP. Yang kedua, ada kabel koaksial. Fungsi kabel koaksial adalah untuk mentransmisikan frekuensi tinggi mulai dari 300 kHz ke atas, dan penggunaan kabel ini mempunyai kanal frekuensi yang sangat besar. 3. Ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik terdiri atas inti serat kaca dan dibungkus lapisan luar seperti kabel-kabel umumnya. Ketiga, ada konektor. Konektor digunakan sebagai sarana penghubung antara kabel dengan colokan LAN card yang ada di CPU komputer. Jenis konektor ini disesuaikan dengan tipe kabel yang digunakan, misalnya RJ45 berpasangan dengan kabel UTP atau STP. Konektor BNC atau T berpasangan dengan kabel koaksial, sedangkan tipe kabel fiber optik digunakan konektor ST. 4. Ada tongue crimping. Tongue crimping berfungsi untuk menjepit kabel dengan konektor yang telah terpasang sehingga tidak mudah lepas pada saat instalasi. Yang kelima, ada hoop. Hoop adalah komponen jaringan yang memiliki colokan. Umumnya, hoop memiliki jumlah port mulai dari 4, 8, 16, 24, sampai 32, plus 1 port atau uplink untuk menghubungkan ke server atau ke hoop lain. Hoop digunakan untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server, atau perangkat lain. 6. Ada router. Router memiliki kemampuan untuk menyaring atau menfilter data yang lalu lalang di jaringan berdasarkan aturan atau protokol tertentu. Seperti break, router juga dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan mode LAN, bahkan WAN. Selanjutnya, komponen non-fisik. 1. Operating system atau komputer. Ada banyak operating system yang dapat digunakan untuk membangun jaringan komputer. Untuk komputer server biasanya Microsoft Windows NT 4 Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Windows Server 28, Novel NetWare, serta Linux. Sedangkan untuk client atau workstation, Anda dapat menggunakan Microsoft Windows 98, ME 2000 profesional, XP, 78, dan distro Linux. Kedua, ada protokol jaringan. Protokol jaringan adalah aturan-aturan yang digunakan dalam jaringan, sehingga komputer-komputer anggota jaringan dan komputer berbeda platform dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya, ada perangkat keras yang digunakan dalam jaringan internet. A. Server. Komponen pertama dalam sebuah jaringan komputer adalah sebuah server. Server merupakan komputer dengan spesifikasi tinggi yang siap melayani kebutuhan para klien atau komputer lainnya. Berikut beberapa fungsi server dalam jaringan. 1. Menyediakan sumber daya apapun yang dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh komputer lain dalam jaringan. 2. Melayani permintaan data dari klien. 3. Menyimpan data yang nantinya bisa diakses oleh semua klien menggunakan protokol VTP. Kedua, klien. Komponen jaringan komputer yang kedua adalah komputer klien. Komputer ini merupakan tempat para pengguna memakai komputer untuk menyelesaikan tugasnya sehari-hari. Komputer klien memiliki fungsi di mana mereka bisa meminta dan mengakses server untuk keperluan apapun. Permintaan dari klien misalnya adalah mengakses database, mendownload file, dan membuka laman situs web. C. Kabel. Komponen jaringan komputer selanjutnya, sebuah jaringan komputer tidak akan tercipta bila tidak ada jalur transmisi, yaitu kabel. Agar dua komputer, server, dan klien bisa saling terhubung dan berkomunikasi, maka dibutuhkan sebuah kabel untuk melakukannya. Jenis kabel jaringan sendiri berbeda-beda, misalnya UTP, koaksial, fiber optik, dan lain-lain. Yang D,
switch. Komponen jaringan komputer selanjutnya adalah switch. Switch merupakan hardware jaringan yang memiliki kemampuan untuk membagi jaringan dari satu server ke beberapa komputer klien dalam lingkup lokal. Jumlah port pada switch biasanya adalah angka perkalian dari 4 seperti 4, 8, 16, dan 23. Semakin banyak portnya, maka harganya pun akan semakin mahal. Berikut beberapa fungsi switch yang perlu diketahui. 1. Menerima sinyal dari server dan melanjutkannya ke klien. 2. Menerima sinyal dari klien dan menyampaikannya ke server. 3. Memperkuat sinyal yang diterima sehingga kecepatan masih sama saat diterima. 4. Mengatur dan juga membatasi paket data yang berjalan ke klien. 5. Bisa berfungsi menjadi repeater. 6. Bisa menjadi pusat koneksi jaringan. 7. Bisa menjadi splitter atau pembagi jaringan. Yang E adalah konektor. Konektor juga termasuk bagian dari komponen jaringan komputer. Konektor merupakan hardware yang membuat kabel bisa terkoneksi dengan sebuah perangkat. Berikut beberapa jenis konektor dan fungsinya. Konektor RJ45 untuk dipasangkan pada kabel UTP. Konektor BNC atau T untuk dipasangkan pada kabel koaksial. Konektor ST untuk dipasangkan pada kabel fiber optik. Kita ada perangkat lunak yang digunakan dalam jaringan internet. A. Browser. Macam perangkat lunak komputer juga terdiri dari browser. Browser ini akan sangat membantu pengguna menjelajahi atau mengakses informasi melalui internet. Pengguna juga semakin dimudahkan dengan layanan search engine. Pengguna menjadi lebih mudah melakukan pencarian data dengan menulis kata kunci pada kolom pencarian yang disediakan. Perangkat lunak biasanya berupa Mozilla, Chrome, Safari, Internet Explorer, dan Opera. Yang B, desain grafis. Macam perangkat lunak komputer ini cocok digunakan pengguna yang suka atau memiliki pekerja di bidang desain. Fungsi dari perangkat ini adalah untuk komunikasi visual dalam menyampaikan internet secara interaktif. Contoh dari perangkat lunak desain grafis adalah Photoscape, Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, Picture Manager, dan masih banyak lagi. C. Sistem operasi. Sistem operasi atau operating system merupakan bagian dari komputer sebelum adanya perangkat lunak lain. Sistem operasi ini berguna untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi biasanya berupa Windows, Linux, Mac, Android, dan masih banyak lagi. D. Pengolah kata. Pengolah kata dikenal dengan nama word processing. Macam perangkat lunak ini berhubungan dengan pembuatan dokumen, penyuntikan, dan penyusunan dokumen. Perangkat lunak pengolah kata akan memudahkan pembuatan surat, lamaran kerja, proposal, hingga naskah pidato. Contoh dari pengolah kata, dari software pengolah kata biasanya itu berupa Microsoft Word, OpenOffice Writer, LibreOffice, Lotus Word, WordPerfect, dan masih banyak lagi. Jaringan komputer. Macam perangkat lunak jaringan komputer dirancang untuk membantu perangkat keras menjalankan fungsinya lebih baik. Perangkat ini dikembangkan untuk mengelola, mengawasi, dan melakukan pemeliharaan jaringan komputer. Perangkat ini biasanya digunakan di perkantoran, sekolah, dan perguruan tinggi. Perangkat lunak ini berupa Microsoft Network Monitor, Angry Impact Scanner, OpenNMS, Wireshark, dan masih banyak lagi. Yang F adalah chatting. Macam perangkat lunak komputer juga menyediakan chatting. Perangkat lunak ini digunakan untuk mendorong aktivitas komunikasi antar satu pengguna dengan pengguna lainnya. Perangkat lunak ini berupa Yahoo Messenger, Facebook, Line, WhatsApp, dan masih banyak lagi.